Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, stambuk A24119122 dari kelompok 3, kelas C, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membuat video tentang percobaan 2, yaitu titik beku parafin. Parafin adalah nama umum untuk hidrokarbon alkana dengan formula CnH2n+2. Parafin atau hidrokarbon parafin juga merupakan nama teknis untuk sebuah alkana pada umumnya, tetapi dalam beberapa hal kata ini merujuk pada satu linear atau alkan normal, di mana bercabang atau isoalkan juga disebut isoparafin. Dalam kondisi temperatur kamar dan tekanan atmosfer, kondisi fase dan distribusi parafin dalam produk minyak bumi tergantung pada atom C-nya. Parafin tidak mudah bereaksi dengan senyawa kimia lain atau inert, tetapi pada suhu tinggi, sebagian kecil akan teroksidasi atau pecah, tidak larut dalam air dan alkohol, tetapi larut dalam fraksi minyak bumi dan benzena. Parafin merupakan senyawa hidrokarbon tinggi yang jenuh. Pada proses penyulingan ikut tersuling setelah gas oil. Selain itu, bentuk padat parafin disebut lilin parafin, berasal dari molekul terberat mulai C20H42 hingga C40H82. Lilin parafin pertama ditemukan oleh Karl Reichenbach tahun 1830, juga sebagai bahan pelapis tahan air dan bahan instalasi listrik. Titik beku adalah keadaan saat suhu dan tekanan tertentu suatu zat mencair, di mana cairan dengan zat padatnya berada pada keadaan setimbang. Pada titik beku, kecepatan partikel meninggalkan keadaan padat dan memasuki keadaan cair sama dengan kecepatan partikel meninggalkan keadaan cair dan memasuki keadaan padat. Jika ke dalam air dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap sehingga terbentuk larutan, maka titik beku larutan tersebut akan lebih rendah daripada titik beku air murninya. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarutnya disebut penurunan titik beku larutan, atau dengan rumus delta F sama dengan PF pelarut dikurang PF larutan. Adapun titik didih zat cair adalah suhu tetap di saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair memiliki persamaan pada tekanan udara yang ada di sekelilingnya dan disebabkan oleh terjadinya penguapan pada seluruh bagian zat cair. Didih zat cair dapat diukur dengan tekanan 1 atmosfer. Perbedaan pada titik didih larutan dan titik didih pelarut murni disebut sebagai kenaikan titik didih. Adapun persamaan kenaikan titik didih adalah delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, yaitu memahami konsep besaran yang berkaitan dengan titik beku parafin. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian titik beku parafin. Yang ketiga, menentukan nilai titik beku parafin. Dan yang keempat, membuat grafik hubungan antara waktu dengan penurunan suhu. Menurut asas Black, apabila ada dua benda yang suhunya berbeda, kemudian disatukan atau dicampur, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Aliran ini akan berhenti sampai terjadi keseimbangan termal atau suhu kedua benda sama. Secara matematis dapat dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima, di mana yang melepas kalor adalah benda yang suhunya tinggi dan yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Adapun perpindahan kalor dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Konduksi merupakan proses berlangsungnya perpindahan panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dengan menggunakan suatu medium. Contohnya, ketika mengaduk kopi dengan menggunakan sendok, lama-kelamaan tangan kita akan merasakan panasnya. Kemudian yang kedua konveksi.
Konveksi merupakan proses transport perpindahan panas gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi, dan gerakan mencampur. Contohnya terjadi ketika perebusan air, di mana buih-buih air lama-kelamaan semakin banyak hingga mendidih. Kemudian yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan proses di mana perpindahan panas yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah secara terpisah, bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut. Contohnya, perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Yang pertama yaitu membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, air yang didinginkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Contohnya, es yang dipanaskan dan berubah menjadi air. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan peristiwa wujud air menjadi gas. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, proses menguap adalah air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar dari gelas akan basah. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Pada proses ini, zat memerlukan energi. Contohnya, pada kapur barus yang disimpan pada lemari, kapur lama-lama akan habis. Kemudian yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya, perubahan uap menjadi salju. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama, alat pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk cairan. Yang kedua, ada parafin digunakan sebagai objek dalam pengamatan. Yang ketiga, stopwatch berfungsi untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam percobaan. Kemudian ada bunsen digunakan untuk memanaskan cairan. Yang kelima, ada tabung reaksi berfungsi sebagai wadah cairan. Yang keenam, ada statif untuk menjepit termometer pada saat percobaan. Yang ketujuh, ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. 8. Ada kertas grafik yang berfungsi untuk menggambar hasil pengamatan berupa grafik. Dan yang terakhir yaitu spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar untuk bunsen. Demikianlah video yang dapat saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.